sahabat SVD, selamat berjumpa di YouTube SVD Provinsi Jawa. Perkenalkan, saya Romo Pungki Setiawan SVD. Sebagai imam, saya ditahbiskan pada tanggal 15 Agustus 2001 di Surabaya. Dan karya saya sebagai misionaris SVD Provinsi Jawa, sebelum ini saya berkarya di Bali, menjadi pembina dan juga pendamping para guru dan siswa di Sekolah Software di Bali selama 12 tahun. Dan sekarang ini saya berkarya di Paroki Taman Galaksi, Gereja Santo Bartolomeus. Paroki di mana saya berkarya sejak tahun 2021 ini merupakan bagian dari Keuskupan Agung Jakarta. Tetapi wilayah secara administratif, Paroki Taman Galaksi termasuk dalam Kota Madya Bekasi. Dan tepatnya lokasi Paroki Taman Galaksi ini ada di Bekasi Selatan. Paroki Taman Galaksi berdiri pada tahun 1995 dan ini merupakan perluasan atau pengembangan dari Gereja Arnoldus Paroki Bekasi pada waktu itu. Paroki Taman Galaksi diresmikan oleh Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Leo Sukoto, sebagai paroki ke-50 di Keuskupan Agung Jakarta. Karena pada awalnya oleh para pendahulu, para tokoh yang menginisiasi berdirinya Paroki Taman Galaksi ini diusulkan kepada Bapak Uskup agar paroki ini berpelindungkan Maria Grazia Plena. Nah, apa yang menjadi reaksi atau tanggapan Bapak Uskup? Pada waktu itu Bapak Uskup tidak setuju mengambil nama pelindung paroki, tidak usah pakai nama-nama Latin yang rumit-rumit, Maria Grazia Plena. Ambillah nama pelindung salah satu rasul atau orang kudus yang dikenal baik oleh umat Katolik. Nah, akhirnya setelah berembuk para tokoh dan juga para perintis paroki ini mulai mencari-cari nama pelindung. Akhirnya diputuskan nama pelindung gerejanya adalah Santo Bartolomeus Rasul. Sekarang Paroki Taman Galaksi memiliki umat sejumlah 8.975 jiwa yang terdiri dari 2.699 kakak atau kepala keluarga. Dan paroki ini terdiri dari 67 lingkungan dan 20 wilayah. Dan secara sosial ekonomi tidak terlalu paroki ini ya boleh dikatakan kekurangan. Semangat gotong royong, semangat saling membantu dalam dinamika kehidupan menggereja masih sangat tampak guyup dan juga solidaritasnya. Keadaan umat sangat mencintai kehidupan menggereja, aktif dalam berbagai kegiatan, kelompok-kelompok kategorial juga cukup hidup, dan dalam hal iman mereka sangat mencintai kekayaan-kekayaan liturgi. Kalau melakukan ibadah di gereja San Barto, pasti orang akan dihidangkan, disajikan sebuah perayaan yang sangat liturgis. Ini yang menjadi satu kebanggaan bagi umat di Paroki Taman Galaksi. Paroki Taman Galaksi merupakan paroki yang sangat dinamis. Paroki ini memiliki semboyan atau moto yang dihidupi bersama dalam segala lapisan pengurus gereja, lingkungan, dan moto itu adalah Esse
et servire. Kami ada untuk melayani. Saya kira ini adalah refleksi umat yang mau menyatakan diri keberadaan mereka sebagai orang Katolik, mau tidak mau harus berpangkal dari semangat melayani. Dan ini kemudian menjiwai seluruh aktivitas. Saya sebagai pastor paroki di tempat ini boleh merasa bangga akan semangat umat Katolik dalam melakukan devosi-devosi, dalam berdinamika dalam kehidupan gereja. Cukup banyak kelompok kategorial di sini. Legio Maria misalnya, bahkan sampai 10 presidium. Ini luar biasa, kecintaan kepada Bunda Maria. Lalu iman umat juga didewasakan dengan cara hidup yang seimbang antara iman dan perbuatan. Bukan saja rajin ke gereja, tetapi juga disadarkan kepada umat bahwa mereka juga harus saling mendukung orang-orang kecil, gerakan-gerakan mendukung UMKM misalnya. Di paroki kami ada yang namanya Guyub, yaitu suatu usaha di mana paroki mengorganisir, mengatur, dan juga bahkan menjual kebutuhan-kebutuhan pokok bagi umat. Ini 1-2 contoh yang mau saya katakan betapa hidupnya iman umat ini. Di berbagai kalangan, termasuk misalnya anak-anak, ada juga bina iman anaknya, pendampingan terhadap remaja, misdinar, dan juga orang muda Katolik. Semuanya diberi tempat, diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka juga harus saling melayani. Juga pendampingan terhadap keluarga-keluarga dan juga orang-orang tua. Kalau kami menyebut di sini adalah kelompok Adiuswo. Semuanya mendapat perhatian. Di dalam konteks teritorial juga para pengurus lingkungan kami layani umat dengan baik dalam kerjasama dengan mereka. Perkembangan untuk selanjutnya, memang paroki ini mungkin tidak akan bisa menghasilkan paroki ataupun stasi, karena secara lokalitas paroki ini yang terdiri dari 3 kecamatan, yakni Bekasi Selatan, Rawalumbu, dan Jati Asih, memang sudah dikepung oleh paroki-paroki yang lain. Nah, dan yang menjadi khas juga secara teritorial, paroki Taman Galaksi berbatasan dengan Keuskupan Bogor. Di satu wilayah, di Kecamatan Jati Asih, itu umat kita berbatasan dengan umat di paroki yang sudah menjadi wilayah Keuskupan Bogor. Nah, yang menarik bahwa paroki ini merupakan paroki di mana secara gereja dan organisasi gereja yang lain berada di lingkungan 9 gereja saudara-saudara kita gereja Kristen, Protestan dalam berbagai alirannya. Ada gereja Karo, gereja Toraja, Metodis, Advent. Nah, dalam satu komplek ini kami membentuk forum kerukunan gereja-gereja Kristen. Dan di dalam lingkup Taman Galaksi ini, gereja Katolik San Barto memang harus diakui merupakan gereja yang terbesar. Yang menjadi khas juga di paroki Taman Galaksi adalah lonceng gereja kami. Kami konsisten membunyikan lonceng untuk menandai doa malaikat Tuhan atau Ratu Surga pada masa Paskah sehari 3 kali. Lonceng kami berbunyi keras dan semua orang di komplek sekitar gereja bahkan selalu merindukan. Kalau lonceng tidak berbunyi, mereka akan mencari kok loncengnya tidak berbunyi, karena memang itu menjadi satu penanda bahwa kita harus berdoa malaikat Tuhan pada jam 6 pagi, 12 siang, dan jam 6 sore. Ini yang menjadi kekhasan dari paroki Taman Galaksi, Gereja Santo Bartolomeus. Bekerja melayani umat seperti di paroki Taman Galaksi tentu memiliki tantangan-tantangan tersendiri. Saya
melayani umat sebagai pastor paroki di tempat ini bersama konfrater kita Romo Gabriel Senda. Beliau sudah berumur 71 tahun ketika kami hanya bekerja berdua sementara umat begitu banyak. Lalu secara pribadi saya juga merenungkan bahwa menjadi imam, menjadi romo untuk melayani sedemikian banyak umat tidak mudah. Salah satunya adalah ketika harus memenuhi keinginan semua umat. Tentu kita harus memberikan pelayanan yang terbaik, tetapi ada saja mungkin 1-2 umat yang terabaikan, tidak terlayani, dan itu menjadi satu tantangan di dalam kehidupan panggilan saya sebagai imam. Dengan berpedoman semboyan Keuskupan Agung Jakarta, saya mencoba untuk selalu berusaha menjadi gembala yang baik dan murah hati. Begitu yang selalu dipesankan oleh Bapak Uskup Keuskupan Agung Jakarta di dalam setiap kesempatan. Menjadi gembala yang baik dan murah hati ternyata tidak mudah. Ada banyak hal yang merupakan kebijakan, sikap, dan juga reaksi-reaksi tindakan kita sebagai gembala, saya sadar sepenuhnya tidak sepenuhnya bisa memenuhi harapan semua orang. Pasti ada saja yang mungkin tidak merasa puas, ada yang merasa kurang, tetapi dalam semangat menjadi gembala yang baik dan murah hati, saya selalu berusaha untuk dengan rendah hati mengakui kalau itu memang masih kurang, mendengarkan apa masalah mereka, dan pada prinsipnya saya membuat kebijakan kalau melarang sesuatu misalnya, tetapi harus ada solusinya. Tidak hanya asal melarang, yang ini tidak boleh, yang ini tidak boleh, tetapi tanpa solusi. Nah, menemukan solusi-solusi di dalam menggembalakan umat yang sedemikian banyak, menurut saya itulah tantangan yang terberat sebagai imam, sebagai gembala yang melayani umat di paroki. Para sama saudara dan juga sahabat SWD dimanapun berada, demikianlah perkenalan singkat tentang Paroki Taman Galaksi Bekasi Selatan, Gereja Santo Bartolomeus. Semoga inspirasi dan juga kisah-kisah dari paroki ini bisa juga membawa kebaikan bagi kita semua. Mohon doanya semoga SVD selalu bisa berkarya menghadirkan sukacita Injil, menjadi pewarta sabda Allah dimanapun berada, termasuk di paroki yang baru saja saya perkenalkan. Dan juga secara khusus untuk umat paroki saya, Paroki Taman Galaksi, mari kita bangun paroki ini dalam semangat Esse et Servire. Dimanapun kita berada, sebagai apapun tugas dan pelayanan kita, janganlah lelah untuk selalu melayani. Sebab melayani itulah jati diri kita. Tuhan memberkati kita. Jadilah jadi api abadi.